Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan kajian tentang Isra Mi'raj yang tentunya saya akan mengutip dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Sedikit ingin saya sampaikan, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas ayat pertama dari surah Al-Isra dan ketika diterjemahkan secara lengkap itu sampai halaman 107 halaman. Itu kalau teks bahasa Arab aslinya itu 100 kurang lebih adalah 50 halaman. Itu membahas satu ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya baca hadis-hadisnya itu kurang lebih maknanya sama. Karena itu sebagai pertanggungjawaban bahwa hadis tentang Isra Mi'raj itu adalah melalui berbagai jalur dan melalui berbagai sahabat. Nah, kemudian kalau saya baca dengan menggunakan teks Arabnya, tentunya kalau untuk materi kultum nggak cukup Mas Toto. Saya pilih hadisnya itu pun saya ingin langsung menyampaikan terjemahnya. Nah, kemudian saya berusaha untuk menampilkan poin-poin dari hadis-hadis yang ditampilkan oleh imam-imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abi Dawud dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saya ingin di sini pada kesimpulannya Imam Ibnu Katsir ini di halaman 105, ini terjemah. Ini terjemahnya itu di halaman 105 ada pembahasan penting dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dahiyah bin Khalifah kepada Kaisar. Lalu disebutkan tentang kedatangan Dahiyah kepada Kaisar yang di dalam teksnya terkandung bukti yang nyata tentang luasnya wawasan berpikir Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius itu adalah penguasa Romawi, penganut agama Samawi. Maka di dalam Al-Quran itu ada surah namanya surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayribun. Jadi ketika Persia dan Romawi itu perang, sedih ketika kekalahan Romawi. Namun setelah kalah akan menang lagi. Nah, Kaisar Romawi itu simpati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaisar memanggil pedagang Arab yang ada di negeri Syam. Maka dihadapkanlah Abu Sufyan bin Sakhr bin Harb beserta teman-temannya kepada Kaisar. Abu Sufyan ini adalah salah satu paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tokoh dari Quraisy. Kemudian Kaisar menanyai mereka pertanyaan-pertanyaan yang telah terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim seperti yang akan dijelaskan kemudian. Selanjutnya Abu Sufyan berupaya semaksimal mungkin untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap kecil perkara di hadapan Kaisar. Dalam konteks ini disebutkan kata-kata Abu Sufyan yang mengatakan, demi Allah tidak ada satupun yang menghalangi diriku untuk mengata-ngatai Muhammad dengan kata-kata yang menjatuhkannya di hadapan Kaisar, kecuali karena aku tidak suka melakukan suatu kedustaan di hadapan Kaisar yang akibatnya justru akan berbalik terhadap diriku, dan Kaisar tidak percaya lagi dengan kata-kata yang aku ucapkan padanya. Ini dilema ini. Si Abu Sufyan dilema. Kalau bohong nanti justru akan menjadi bumerang. Kalau jujur, wah repot.
Akhirnya bagaimana? Abu Sufyan mengatakan, sampai aku teringat ucapannya tentang malam hari dia menjalani Isra. Abu Sufyan mengatakan pula, aku berkata, wahai raja, maukah aku ceritakan kepadamu suatu berita agar engkau mengetahui ia seorang pendusta? Raja menjawab, berita apa itu? Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku kepada kami bahwa dirinya pergi dari tanah kami, yakni Mekah, dalam suatu malam lalu datang ke masjid kalian yang di Ilya, yakni Yerusalem. Lalu ia kembali kepada kami dalam malam yang sama sebelum subuh. Saat itu uskup, ya penjagalah di Ilya di Yerusalem, berada di belakang kaisar. Ia berkata, sesungguhnya saya mengetahui kejadian malam itu. Wah, itu kan kaget. Kaisar menoleh ke arah uskup dan bertanya, bagaimana engkau mengetahui kejadiannya? Uskup menjawab, sungguh saya tidak pernah tidur dalam suatu malam pun sebelum menutup semua pintu masjid. Dan pada malam itu saya menutup semua pintu masjid selain sebuah pintu yang tidak kuat aku tutup. Maka aku meminta bantuan kepada para pekerja, pembantu, ya marbot lah, dan semua orang yang hadir pada saat itu untuk menutup pintu tersebut. Tetapi pintu itu tidak bergeming sedikit pun. Kami tidak mampu menggerakkannya, seakan-akan kami sedang menggeser sebuah bukit. Maka saya memanggil tukang-tukang kayu untuk memeriksa pintu itu. Mereka datang dan mengatakan, sesungguhnya pintu ini terkena oleh tekanan tembok bangunan yang menurun, juga oleh kusennya. Kami tidak mampu menggerakkannya. Nanti saja pagi hari kami akan melihat penyebabnya. Jadi pintunya itu kayak tertekan atau tertimpa. Lalu malam-malam kok tukang dipanggil, ya sejadinya Pak Del menjawabnya, ini kelihatannya ini padahal aslinya malas, itu besok pagi aja lah. Nah kemudian uskup melanjutkan kisahnya, bahwa ia masuk ke dalam dan membiarkan dua pintu itu terbuka lebar. Kemudian pagi hari saya kembali memeriksa pintu itu. Tiba-tiba batu yang ada di sudut masjid dalam keadaan telah berlubang. Dan ternyata pada lubang itu terdapat bekas tali kendali hewan kendaraan yang ditambatkan. Nah, ini tentu saja kendaraan yang dinaiki oleh Rasulullah adalah namanya buruk. Dulu ada Buruk Airline, masih beroperasi nggak itu Buruk Airline sekarang itu? Udah nggak ada. Dari maskapai apa itu? Saudi ya, Buruk Airline apa Indonesia itu? Lokal ya. Itu kalau Pak Del punya kolega, punya saudara dihidupin lagi aja itu maskapai Buruk Pak Del ya, itu Buruk. Maka saya berkata kepada teman-teman saya, tidak lain pintu ini tertahan tadi malam, melainkan karena ada seorang nabi dan dia telah melakukan sholat di masjid kita ini. Masya Allah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa kalau mengunjungi masjid nggak sholat, Mas Toto, ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di antara aktivitas beliau adalah menunaikan sholat. Seperti dalam hadis-hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, di sana itu kan banyak para nabi yang wafat, banyak para nabi. Nah terus ada hadis, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun, rawahu Tabrani. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, para nabi itu hidup di alam kubur mereka dan mereka melakukan sholat, dan ketika sholat dimakmumi atau diikuti oleh para nabi. Demikian itu hadis riwayat Imam Muslimnya, dan beberapa perawi hadis juga menyampaikan. Dari sini yang melegitimasi tentang kisah Isra Mi'raj dan kejadian yang spektakuler, yang aneh, itu tidak hanya dari kalangan muslim, non muslim pun juga ikut
menjadi saksi sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.